Haleluya saudara, senang kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari dalam Misbah Doa Pagi. Ya, doa saya senantiasa semua dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan dalam kasih karunia anugerahnya. Terlebih lagi Tuhan bisa pakai hidup kita ya hingga kita berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Ya, selamat saudara semua yang mengikuti lewat radio, lewat televisi, lewat sosial media, Instagram, ya, Twitter, YouTube, semuanya saudara. Juga yang lewat YouTube, saya lihat ada banyak sekali YouTube, Elizabeth, ya, TV, ya, lalu Robert Joseph, ya, sekali lagi menik telur di menik depan, lalu juga ya Karsini, lalu Bunda Kesi, lalu juga Trifusa, ya Leli, lalu Lilia, ya banyak sekali saudara. Yeli, Lingga, ya Leni, lalu Tulus Wiji, ya Ina, saudara, ya juga yang ada di Pondok Daud juga saudara, Maria Umi, Rudi, ya Nini Andayani, Elizabeth, ya Kristina, Esther, saudara Yaya Wiyati, Lukas, Adi Siagian, Anita, Selvina, saudara. Ya semuanya sudah ya dalam nama Tuhan Yesus, biarlah senantiasa kita dalam kasih karunia, dalam anugerah Tuhan. Dan sekarang kita akan datang pada Tuhan, sudah menyembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Dia Allah kita, Raja kita, saudara. Nomor satu kan Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan menyatakan hadiratnya di tengah-tengah kita. Dalam hadiratnya ada karya Tuhan yang nyata. Mari saudara. Sempurnalah segala jalanmu, ajaib segala perbuatanmu. Adil dan benarlah segala jalan-jalanmu. Kau benar dalam segala firman-Mu. Oh Tuhan, di tempat ini kami bangun mesbah-Mu. Di tempat ini kami bangun tatamu, ya Allahku. Sembah, 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 sembah. Ku mengangkat tanganku di hadapan-Mu ke arah bait-Mu yang kudus Tuhan, dan ku mau memuji nama-Mu seumur hidupku, sebab tiada yang lain yang seperti-Mu. Ajaib perkasa, oh benar dan adil Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau hadir, Kau hadir.
berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah di tempat ini Tuhan. Kau keselamatan kami Tuhan. Roh Kudus, kekuatan hidup kami. Kami sembah Engkau, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mulia.
terpuji namamu, terpuji namamu. Dulu sekarang selamanya Engkau tetap Tuhan. Dulu sekarang selamanya Engkau Raja. Dulu sekarang selamanya Kau bertahta dan berkuasa. Oh, kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Kami muliakan Engkau lebih dari segalanya. Ajar kami selalu menyembah-Mu. Ajar kami hidup menyenangkan-Mu. Ajar kami hidup selalu dekat-Mu dan melakukan firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam segala jalan-jalan-Ku, dalam segala pikirku, dalam segala perkaraku, melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan-Mu. Oh, ya ralamaya syana ralamaya naralamaya, ore bakara bahara lamaya syana bara-bara, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makasih Yesus. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Amen, amen, amen. Dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia.
pasakara la pasakara la pasakara la pasakara Irala pasakara la pasakara la pasakara la. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Pengurapan-Mu mengurapi setiap kami Tuhan. Jamalah setiap kami Tuhan. Sentuhlah setiap kami Tuhan. Kami butuh pengurapan-Mu. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Kami butuh sentuhan-sentuhan ilahi. Kami butuh Tuhan urapan-Mu, hikmat-Mu. Bahkan kami butuh dipenuhi dengan Engkau Tuhan. Sampai sungguh-sungguh Tuhan kami boleh mengalami perjumpaan pribadi. Bahkan kami boleh menyatu dengan Engkau Tuhan. Bahkan sampai kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan. Oh, menjadikan makananku, melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa, melakukan kehendak-Mu Bapa. Bahkan sampai menyelesaikan pekerjaan yang daripada-Mu, menyelesaikan Tuhan. Kami menyelesaikan Tuhan pekerjaan-Mu Tuhan. Dan sungguh-sungguh sampai kami mendapatkan Tuhan mahkota kemuliaan daripada Tuhan. Oh, sampai kami mendapatkan mahkota kemuliaan daripada-Mu Tuhan. Bahkan memerintah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Memerintah bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Kami percaya rencana-Mu yang luar biasa. Kami percaya panggilan ilahi yang sangat mulia ini ada dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami rindu mendengar sabda dan firman-Mu. Tuhan, sekali lagi urapilah hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah perkataan-Mu sendiri. Tuhan, jamah hati kami, jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sungguh-sungguh kami mendengar dan mengerti, kami percaya dan melakukannya, sehingga kami menjadi pelaku firman dan mengalami kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan rencana-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan pemberitaan firman bahkan sampai selesai misbah doa pagi dalam karya-Mu pengurapan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami. Amin. Ya, saudara, senang sekali kita boleh memuji menyembah Tuhan ada dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan sangat penting, saudara. Karena dalam hadirat Tuhan ada karya Tuhan yang nyata. Ada pengurapan, kekuatan, ada rema, saudara. Ya, saya senang dengan pujian yang baru saja kita pujikan, saudara. Ya, sungguh-sungguh makanan kita, saudara, melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu menjadi makanan kita yang harus ya kita lakukan, saudara. Akan bukan hanya melakukan sampai menyelesaikan, saudara. Sungguh-sungguh, saudara, melakukan sampai selesai, bahkan sampai mendapat mahkota kemuliaan dari Tuhan. Itu anugerah Tuhan, itu pahala daripada Tuhan, saudara. Lebih daripada itu, memerintah bersama Tuhan. Ini firman Tuhan, rencana Tuhan untuk kita semua, anak-anaknya. Saja sudah tangkap kata-kata dalam lagu ini, saudara. Jadikan itu ya pedoman slogan hidup kita. Maka sungguh-sungguh akhirnya sampai kita, saudara, melakukan, menyelesaikan, bahkan mahkota dapat mahkota memerintah bersama Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita semua. Itu juga menjadi kerinduan saya, saudara. Lah, saudara, sekarang saya akan menyampaikan firman Tuhan. Selama 3 hari saya sampaikan, ya Tuhan berikan tema dengan tema panggilan yang mulia. Ada satu panggilan yang mulia sebetulnya dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak Tuhan. Hampir sama seperti tadi kata-kata dalam lagu itu, ada panggilan, sudah ada kehendak yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan dengan setia sampai selesai, maka ada mahkota. Maka sekali lagi kita bahkan dipakai oleh Tuhan memerintah bersama-sama. Jadi itu panggilan yang mulia, saudara.
Lalu Rabu sesi pertama saya sampaikan, beritakan kabar keselamatan, saudara, adalah keharusan, saudara. Itu bukan hanya boleh ya, boleh tidak, saudara. Tapi itu keharusan, saudara. Apapun keadaan kita, itu panggilan yang luar biasa. Beritakan Injil, lakukan ini, saudara. Yaitu keharusan. Lalu yang kedua, langkah-langkah yang jitu kita bisa selamatkan jiwa, saudara. Ya, kalau kita lakukan langkah-langkah yang benar, yang jitu, kita bisa dipakai Tuhan selamatkan banyak orang, saudara. Kemarin saya berikan contoh melalui perempuan Samaria, ya, perempuan berdosa yang ganti laki-laki terus, saudara. Oh, saudara, tapi waktu ketemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub, ya, singkat cerita dia menemukan Mesias, dia menemukan juru selamat, saudara. Setelah dia menemukan Mesias, setelah dia menemukan juru selamat, maka langsung, saudara, ya, dia tinggalkan pekerjaannya, pergi, saudara, ya, ke kota. Setiap ketemu dengan orang-orang, dia mulai bersaksi, dia mulai ceritakan apa yang Tuhan lakukan, dia mulai beritakan Injil, bahkan dia ajak orang-orang datang pada Tuhan Yesus, saudara. Itu satu yang luar biasa. Nanti saudara pelajari, lihat di YouTube, ada saudara sesi 1 pertama, sehingga sekalipun dia ini wanita berdosa, saudara, dulunya hidupnya gak baik, nyeret banyak laki-laki ke neraka, saudara. Bahkan dianggap orang sudah kotor mungkin, saudara. Tapi akhirnya diubah, didapat pengampunan, keselamatan, dipakai selamatan banyak orang, saudara. Dan itu anugerah yang luar biasa. Sekarang yang ketiga saya akan sampaikan berkat yang luar biasa. Saya katakan berkat yang apa, saudara? Luar biasa, saudara. Di balik selamatkan jiwa. Sekali lagi tema pagi ini berkat yang luar biasa di balik selamatkan jiwa. Kalau kita dengar panggilan Tuhan yang mulia ini, lalu seperti lagu tadi, saudara, oh yo, kita lakukan, jadikan itu makanan, ya, oh, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan sampai menyelesaikan, saudara. Seperti Paulus berkata, aku sudah sampai garis akhir, garis finish, saudara. Terus sampai akhir hidupnya melakukan, saudara, kehendak Bapa, saudara. Itu satu yang luar biasa. Dan akhirnya juga seperti lagu ini, mahkota kemuliaan. Itu adalah anugerah, itu adalah, saudara, berkat yang luar biasa yang kita bisa peroleh, saudara, dari Tuhan. Lebih daripada mahkota, dikatakan apa? Memerintah bersama-sama Tuhan. Itu luar biasa sekali, saudara. Dalam kerajaan 1000 tahun memerintah bersama-sama. Itu anugerah. Itu diberikan, dijanjikan bagi setiap orang, saudara, yang melakukan kehendak Bapa ini. Selamatkan jiwa. Itu hatinya Bapa. Sampai dia mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, ke dunia jadi manusia, saudara. Lalu menyerahkan semuanya, gantikan kita manusia, terima hukuman karena dosa manusia. Oh, terima semua kutuk, sakit, penyakit, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Kubur, bangkit lagi, lalu naik ke surga. Saudara, itu adalah, ya, kehendak daripada Bapa. Jadi kita akan lanjutkan sekarang yang ketiga tadi, berkat yang luar biasa. Kita masih lanjutkan ayat-ayat yang kemarin. Sekarang Yohanes 4 ayat 35 mulai, saudara. Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata padamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai, saudara. Wah, itu luar biasa sekali. Kalau bagi kita sungguh-sungguh, saudara, sudah melihat dan kita sungguh-sungguh sudah mengalami berapa banyak, saudara, sekarang
terus ya orang ya dapat pengampunan, diselamatkan. Orang datang terima Yesus dan dibaptis. Wah, banyak sekali saudara. Hampir setiap hari saudara. Orang baptisan 10 orang, 10 orang kurang lebih seperti itu saudara. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Lalu saudara, dari ayat ini saya tadi berdoa, saya rasa Tuhan bicara selamatkan jiwa adalah sekarang. Saya ulangi lagi saudara, selamatkan jiwa adalah sekarang, bukan nanti, bukan kelak. Tuhan Yesus berkata, ya banyak orang berkata nanti 4 bulan lagi. Katakan, Yesus berkata, lihat sekelilingmu, ya pandanglah yang sudah mulai siap dituai. Sekarang siap dituai saudara. Sekarang saatnya saudara untuk selamatkan jiwa. Kalau kita tidak melakukan sekarang, maka mungkin akan banyak tuayan yang busuk. Atau kalau kita tidak selamatkan jiwa mulai sekarang, maka akan ada banyak orang yang akhirnya jatuh dalam dosa, masuk neraka. Akan banyak orang binasa karena kita tidak melakukan sekarang. Kita berpikir nanti, saudara. Sebaliknya, saudara, kalau kita lakukan sekarang, akan punya akibat. Banyak orang yang harus ya jatuh neraka, akan kita bawa datang pada Tuhan, akan kita bawa, saudara, akhirnya mendapat kasih karunia, dan waktu meninggal pun, saudara, masuk surga. Renungkan ini, saudara, ya, jangan sampai terlambat. Selamatkan jiwa itu sekarang, saudara. Itu kasih karunia, itu anugerah yang luar biasa. Saya tiba-tiba ingat kisah tentang orang kaya yang bodoh, Lazarus miskin, lalu ada Abraham, saudara. Ya, orang kaya bodoh itu dia punya banyak kekayaan, dia punya banyak kesempatan, dia punya banyak saudara talenta untuk bisa dipakai selamatkan keluarganya, selamatkan orang-orang. Tapi dia tidak, bahkan dia tidak menyiapkan keselamatan untuk dirinya. Akhirnya mati, masuk neraka, saudara. Ya, lalu saudara dia lihat Lazarus, ya dia terus berusaha supaya dia bisa dapat air, kelegaan dan macam-macam, tidak bisa. Lalu juga sempat dia berkata, Abraham, kalau begitu ya utuslah Lazarus ke dunia. Masih ada 5 saudaraku. Oh, beritahukan supaya mereka bertobat. Beritahukan supaya mereka mendapat pengampunan saat ada dunia. Jaminan keselamatan sejak ada di dunia. Tapi Abraham berkata tidak. Kalau mereka nggak bisa percaya dengan Injil, ya firman Tuhan yang diberitakan, sekalipun orang dari mati berkata juga nggak percaya. Terlambat. Saya ajak setiap saudara renungkan. Adakah keluarga saudara yang belum mendapat jaminan keselamatan? Adakah sahabat teman saudara? Adakah kenalan-kenalan di sekeliling saudara, di sekeliling rumah, di tempat kerja, atau di studi atau kampus saudara? Sekarang, bukan 4 bulan lagi, bukan masih sekian lama, bukan kelak kalau engkau sudah lulus, bukan kelak kalau engkau sudah pensiun. Sekarang sekali lagi. Ada satu orang pengusaha, satu hari diajak oleh pendetanya, ayo sudah sukses, ayo sekarang melayani Tuhan, jangan hanya cari uang saja. Penting sekali menyiapkan sesuatu yang luar biasa, yang jauh lebih penting daripada di dunia, jangan lalai. Pengusaha ini berkata, 5 tahun lagi Pak Pendeta, saya mau ya ini mencapai puncak, lalu saya persiapkan anak saya 5 tahun lagi. Saya minta waktu 5 tahun lagi. Setelah itu aku serahkan anakku, aku akan melayani. Saudara, tapi ternyata nggak sampai 5 tahun, nggak sampai 5 bulan, nggak sampai 5 minggu, nggak sampai 5 hari.
Ya, berapa hari saja tiba-tiba dia kena serangan jantung, meninggal. Sayang, terlambat. Bukan kelak. Beritakan Injil sekarang. Termasuk kalau ada di antara saudara yang belum mendapat keselamatan. Sekarang terima keselamatan, pengampunan. Saudara, sekarang saatnya kita beritakan Injil. Supaya banyak orang tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Akan ada pahala, akan ada mahkota, bahkan memerintah bersama Yesus. Ayat 36, sekarang juga, sudah perhatikan ya, tadi beritakan Injil itu sekarang, ladang sudah menguning. Lalu yang berikutnya, sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Sudah lihat, oh penuai ini gambaran Tuhan Yesus menuai jiwa-jiwa yang sudah menguning. Sudah, itu terima upahnya mulai sekarang. Saat engkau menuai, saat engkau selamatkan jiwa, sudah, mulai sekarang engkau akan terima pahala, upah dari Tuhan, dari surga. Dan ia mengumpulkan buah untuk kehidupan yang kekal. Saat kita selamatkan jiwa, saudara, kita dapat, saudara, anugerah ya banyak dalam dunia. Tapi lebih daripada itu, saudara, perhatikan lagi, saudara, dikatakan di sini, ia mengumpulkan buah saat selamatkan jiwa. Saat menuai itu mengumpulkan buah untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Bukan hanya di dalam dunia, untuk hidup yang kekal. Saudara, saya percaya ini luar biasa sekali. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Saudara, penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Saya renungkan, mungkin dibuat contoh. Saya menabur benih firman Tuhan pada saudara. Ayo, ladang sudah menguning. Panggilan selamatkan jiwa sekarang. Saya menabur. Lalu kalau sudah melangkah menuai jiwa, selamatkan jiwa. Penabur dan penuai menerima anugerah, bersuka cita bersama-sama. Semua ya sama-sama diberkati. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ya, tugas saya menabur benih firman Tuhan, tugas saudara melakukan menuai. Saudara dikatakan, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain, ya orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka, saudara. Jadi melangkah saja, menuai saja, saudara. Karena sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sudah ada yang menabur, saudara. Saatnya menuai. Di balik krisis, di balik pandemi, ada tuaian raya, saudara. Ada kelimpahan, ada kemuliaan. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Tuhan. Karena apa? Banyak orang dikatakan seorang Samaria jadi percaya, saudara, pada Tuhan, dapat keselamatan. Karena perkataan perempuan itu, saudara, luar biasa. Yang bersaksi, ia mengatakan padaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Kalau saudara terima firman pada saat ini, saudara lakukan, dengar, akan banyak orang, saudara, datang percaya pada Tuhan Yesus, diselamatkan karena perkataan saudara, kesaksian saudara, ajakan saudara, layanan saudara. Akan banyak orang bisa percaya, diselamatkan di dalam Tuhan. Saudara selamatkan. Saudara perhatikan, lebih dari itu kalau saya dapat, siapapun bisa dipakai oleh Tuhan. Perempuan ini, saudara, perempuan Samaria ini, saudara, adalah mantan atau sebelumnya perempuan berdosa, saudara. Oh, saudara, mungkin ambil airnya siang-siang gak ada orang, malu ketemu orang, ganti terus, ya laki-laki ganti terus, gak tahu kalau sekarang disebut apa. Oh, saudara, tapi perempuan yang mungkin dianggap oleh orang hina,
dianggap oleh orang ini sampah, dianggap oleh orang sudah najis, ditolak, dijauhi, memalukan. Orang perempuan seperti ini, waktu ketemu Yesus, dia dapat dulu keselamatan. Lalu dia mulai cerita, bersaksi apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidupnya, apa yang dia dapat dari Tuhan, dan dia mengerti segala sesuatunya. Sudah dengar, perempuan sama seperti ini saja dipakai Tuhan, bisa dipakai Tuhan selamatkan banyak orang, banyak jiwa. Demikian juga dengan saudara dan saya. Apapun keadaannya, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, orang kaya, orang miskin, saudara. Oh, di dunia ini dianggap orang baik atau dianggap orang tidak baik, siapapun kita, saudara, bisa dipakai selamatan banyak. Paulus, dulunya Saulus benci Kristen, tangkap orang Kristen, dianiaya, saudara. Tapi bisa ditangkap, diselamatkan Tuhan. Dan waktu dia terima panggilan Tuhan, mau terima, dia dapat kasih karunia, dipakai selamatkan banyak jiwa. Ayat 40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta padanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41 sudah dengarkan. Dan lebih banyak lagi, kataan saudara. Dan apa? Lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya, saudara. Dan mereka berkata pada perempuan itu, kami percaya, tapi bukan lagi hanya karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Kalau saudara sudah bersaksi, kalau saudara sudah ajak orang datang, orang itu mau datang, terus saudara mau ya jadi seperti konsolidator, saudara. Yang penting saudara bisa terus ya sertai dia sampai sungguh-sungguh, ya tekun ibadah raya, ikut kelompok saya sungguh-sungguh, dibaptis sungguh-sungguh, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara lihat, lalu sudah mau gembalakan di kelompok saya, dia imannya akan bertumbuh, dia imannya akan bertumbuh, dia imannya akan bertumbuh. Nanti dia akan juga dipakai Tuhan, bawa orang lain lagi. Jumlahnya akan berlipat-lipat ganda. Dari perempuan ini, ya berkata pada mereka, banyak orang diselamatkan. Lalu setelah itu mereka mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mulai banyak dengar firman Tuhan. Dan mereka makin percaya, ya Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Bahkan saudara dikatakan jumlahnya makin banyak. Saya percaya orang itu, orang-orang juga akhirnya dipakai seperti saudara. Jumlahnya terus berlipat ganda, berlipat ganda, berlipat ganda. Nanti yang dipercayakan orang itu, yang lain juga lakukan seperti itu. Saudara kalau bisa tahu, saudara bisa bahagia. Saya pernah, ya dulu karena saya banyak belajar di Korea, ya, pendeta Yonggi-cho sempat dipakai selamatkan begitu banyak. Saat itu ya sekitar 1 juta gitu. Saya pernah merenung orang yang menyelamat, yang bawa Injil, berita Injil pada pendeta Yonggi-cho. Saat itu dia mungkin nggak nyangka dia sedang berita Injil pada pemuda yang TBC, yang hampir mati, saudara. Tapi setelah Yonggi-cho bawa pada Tuhan, imannya bertumbuh, dipakai Tuhan, lalu dia juga selamat. Begitu banyak. Saya percaya, ya orang yang bawa berita Yonggi-cho bersyukur, ada pahala, dan makin banyak dan makin banyak, saudara. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa, kasih karunia yang luar biasa. Saya tergerak kita juga ya baca firman Tuhan, ya Markus 10 ayat 28 1. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus,
Aku berkata padamu, sesungguhnya. Berarti Tuhan tekan ini sungguh. Setiap orang yang karena aku dan karena Injil. Injil itu kabar baik. Beritakan Injil. Terima dulu Injil. Beritakan Injil. Kabarkan keselamatan, saudara. Ya, karena Injil meninggalkan rumahnya, terpaksa ya, harus pergi beritakan Injil. Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat pada masa hidupnya. Saudara, percayai firman. Tangkap, saudara akan mengalami. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai ya berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Itu luar biasa. Kemuliaan dan anugerah yang luar biasa sekali. Satu jiwa saja pada zaman Tuhan Yesus dihargai oleh Tuhan lebih dari 2000 babi. Saat ada seorang kerasukan setan, sudah dikatakan legion, banyak dirasuk banyak setan. Saudara, Tuhan Yesus usir setan-setan itu. Lalu roh-roh jahat itu berkata, ada babi sekitar 2000. Ya, izinkan melalui, keluar dari orang itu, masuk itu. Tuhan Yesus biarkan saja. Artinya satu orang gila saja, harganya lebih mahal. Harganya lebih dari 2000 babi. Tidak bisa dihitung dengan kekayaan dunia. Tidak bisa dihitung dengan harga secara dunia. Kemuliaan di surga jauh melampaui. Hari ini saya tantang saudara, tangkap firman ini. Biar kita, makanan kita melakukan kehendak Bapa. Bahkan menyelesaikan tugas kita sampai akhir. Ada mahkota, bahkan kedudukan memerintah bersama Tuhan. Yohanes 15:16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah, Yesus telah apa? Menetapkan kamu, kita ditetapkan supaya kamu apa? Pergi, gak diam saja, ya beritakan Injil dan menghasilkan buah. Jiwa-jiwa yang diselamatkan, dan buahmu itu tetap, saudara, tetap, ya selamatkan jiwa, tetap, saudara, berbuah, saudara, bagi kerajaan sampai masa tuanya, sampai akhir hidup kita. Supaya apa yang kau minta pada Bapa dalam namaku diberikannya padamu. Luar biasa. Saya mau ya cerita sedikit, saudara, lihat di Naaman sang jendera, saudara, sakit kusta, dia cari di mana-mana, nggak dapat kesembuhan. Tapi di rumahnya ada seorang gadis yang ditawan. Lalu kalau sekarang dijadikan ya pelayan rumah tangga. Dia berkata pada nyonyanya, kalau Tuhan mau ya ke Israel, ada satu nabi yang bisa dipakai Tuhan sembuhkan sakit penyakit. Ya dia yakinkan bisa. Dan singkat ceritalah, Naaman ke sana dan akhirnya dapat kesembuhan, dapat keselamatan. Sudah coba bayangkan, kira-kira setelah sang jenderal Naaman kembali ke rumah, saya percaya gadis ini tidak diperlakukan lagi seperti dulu. Ada anugerah, ada berkat, ada sesuatu di dunia ini, apalagi di surga. Saya ya sudah berkata janji, bersaksi tentang bagaimana waktu saya terima Yesus dan akhirnya keluarga besar saya diselamatkan. Saya lahir, saudara, ya dalam keluarga, saudara sering mendengar, ya orang Totok, ayah ibu saya dari ya Tiongkok. Semua keluarga besar saya nggak ada yang Kristen, saudara, nggak kenal Tuhan Yesus. Saya pertama kali, saudara. Lalu setelah itu saya berdoa, saya berjuang supaya satu persatu bisa kenal Tuhan.
bisa mendapat keselamatan dari Tuhan. Ya, khususnya saya ceritakan ya, satu adalah ibu saya. Saya sudah dapat keselamatan, saya berdoa, saya berjuang untuk ayah ibu saya. Saya doa dan berjuang, saudara. Nah, ibu saya itu matanya ya katarak, saudara. Dia berusaha terus ya berobat, makin lama tapi makin parah. Akhirnya yang satu sudah nggak bisa lihat, yang satu hanya lihat sedikit, kabur karena dua-dua katarak. Nah, dia rindu supaya operasi diambil kataraknya supaya bisa lihat dengan baik. Tapi dia punya sakit gula, saudara. Jadi kalau orang sakit gula risiko. Ibu saya takut mau operasi di sini. Dia minta ayah saya untuk operasinya di Singapura. Tapi ayah saya bilang, ngapain operasi katarak saja Singapura, di Solo saja bisa, ngapain di Singapura? Ya, tapi ibu saya itu takut, saudara. Akhirnya singkat cerita, saya berkata, ya sudah di Jakarta. Kalau masih kurang mantap di Jakarta. Dengan terpaksa ibu saya ya ke Jakarta untuk operasi katarak. Sebelum dioperasi dicek semua. Dan karena dia takut, saudara, gulanya naik tinggi sekali. Jadi dokter berkata belum berani, gulanya harus diturunkan dulu. Saudara, lalu suruh tunggu berapa hari, saudara, di sana. Saudara, nah sementara tunggu berapa hari, ibu saya itu makin ketakutan, makin ketakutan, makin ketakutan. Dan satu saat, saudara, karena dia ketakutan, pendarahan otak dan meninggal di Jakarta. Setelah itu dibawa pulang, dikubur. Saudara, itu satu yang jadi pergumulan. Saya sudah berdoa. Waktu dibawa, saudara, tempat kalau disuruh Yongting, tempat untuk menunggu berapa hari, saya teriak dengan Tuhan, Tuhan, Engkau berkata satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah tangganya bisa diselamatkan. Saya berusaha berbuat baik pada orang tua. Saya berusaha mendoakan. Saya berusaha mengajak berulang-ulang ibu saya. Saat saya ajak berulang-ulang ibu saya ajak doa, ajak terima Tuhan mau. Tapi ya saudara, saya ajak dia ke gereja. Dia berkata dia belum bisa. Dia nggak berani pada ayah saya. Jadi belum melangkah, saudara, ke gereja, belum baptis, saudara, belum, saudara, meninggal. Saya di tempat berapa hari tempat penampungan itu doa puasa minta Tuhan. Dan setelah 2-3 hari saya doa puasa jadi karena itu hari ketiga, saudara, tiba-tiba Tuhan bicara dengan saya. Ya, melalui firman Tuhan. Satu kali, saudara, ya, Tuhan menunjukkan pada raja tentang patung yang besar. Saya baca aja. Daniel 2 ayat 31 mulai. Ya raja, Tuanku, melihat satu penglihatan, yaitu sebuah patung yang amat besar. Patung itu tinggi, berkilo-kilo, luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan nampak kedahsyatannya. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, saudara tangkap dulu ya. Dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Jadi yang paling bawah besi tanah liat dan tanah liat. Sementara Tuanku melihat, terungkitlah lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu hingga remuk. Maka ya dengan sekaligus
ditemukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu. Dan semuanya yang menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembusnya sehingga tidak ada berkas-berkasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar dan memenuhi seluruh bumi. Tuhan pakai ayat ini bicara pada saya. Saat itu karena semua belum, ya saya juga belum kenal Tuhan. Upacaranya bukan cara Kristen. Banyak upacara adat macam-macam. Tuhan berkata, sekalipun ini bukan upacara adat seperti patung. Ayahmu seperti dari emas, yang punya hak tentukan semuanya. Kakakmu ada yang seperti perak, ya dada, tangan, ada yang seperti tembaga, sudah, ya semuanya itu. Jadi upacara yang kelihatan megah itu seperti patung ini. Tapi Tuhan berkata, kamu seperti batu yang terungkit. Dan tiba-tiba oleh bukan tangan manusia, tangan Tuhan menimpa kaki patung itu. Dan roboh. Artinya apa? Tuhan berkata, upacara semua ini tidak akan mempengaruhi apa yang sudah aku perjuangkan untuk ibu saya. Dia berkata, Tuhan ingatkan, semasa hidupnya saya berjuang, ibu saya ajak doa pada Tuhan, dia mau. Terima Tuhan, terima kesembuhan. Sekalipun belum ke gereja, sekalipun belum dibaptis. Tapi tangan Tuhan sudah menyelamatkan ibu saya. Saya menangis. Saya berterima kasih pada Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Janji Tuhan tidak pernah lalai. Setelah itu beberapa hari kemudian setelah ibu saya dikubur, saya dapat mimpi. Saudara. Dalam mimpi itu saya seperti dibawa ke satu tempat yang sangat indah sekali. Dan tiba-tiba saya ketemu dengan ibu saya. Di satu taman yang luar biasa indah. Ibu saya nggak ngomong apa-apa. Dia mendekati saya. Lalu dia bawa banyak permata. Dimasukkan di kantong-kantong saya. Jadi permata masuk kantong-kantong saya. Kantong saya dipenuhi permata oleh ibu saya. Setelah itu penglihatan dan mimpi itu selesai, saya bangun. Dari mimpi itu Tuhan berkata, ibumu berterima kasih padamu. Karena engkau sudah memperjuangkan keselamatannya. Sehingga dia ada di surga. Dia bawa permata dimasuk di kantong sebagai ucapan terima kasih padamu. Saya nangis. Saya bersyukur pada Tuhan. Usaha kita tidak akan sia-sia. Satu lagi, setelah singkat saja. Ayah saya setelah ibu saya meninggal, dia menyesal. Kenapa? Waktu istrinya, ibu saya atau istrinya, ayah saya, minta berobat ke Singapura, dia tolak. Padahal punya uang. Kenapa ditolak? Sampai ibu saya ketakutan meninggal. Sejak itu menyesal. Hanya dalam 1,5 tahun tua dan meninggal. Tapi saya juga bersyukur. Saat-saat saudara. Ya detik-detik kelihatannya sudah hampir meninggal. Saat itu yang jaga anak-anak gantian. Waktu saya dan istri saya jaga. Saya bersyukur ya Tuhan pakai istri saya berkata pada ayah saya. Dia pegang tangannya, digoyangkan, ya, diajak doa. Diajak terima Tuhan Yesus. Ayah saya bisa gerakkan kepalanya sedikit,
Tandanya dia mau. Lalu istri saya ngajak saya, "Yuk doakan ayah saya." Kita doakan. Ya, ayah saya dibimbing. Terima Yesus. Serahkan pada Tuhan. Sekalipun saat-saat sudah krisis, detik-detik terakhir. Dan saya bersyukur. Tuhan pakai istri saya. Dan ayah yang ngajak saya tahu. Ayah saya pun sudah di surga. Di sana. Jangan pernah berhenti berjuang. Selamatkan jiwa itu sekarang. Kalau engkau tidak akan terlambat. Kalau engkau lakukan sekarang, engkau akan selamatkan banyak orang. Dipakai oleh Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Ini rema, tanggapi. Kita pujikan pujian tadi, saudara. Mau Tuhan. Makananku melakukan. Ialah melakukan kehendak Bapa. Katakan pada Tuhan, saudara. Ialah menyelesaikan pekerjaannya. Kami mau melakukan, bahkan menyelesaikan sampai akhir hidup kami. Ya, sampai sungguh-sungguh dapat mahkota kemuliaan daripadamu. Bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan meminta bersama. Semua datang pada Tuhan secara pribadi, saudara. Katakan sesuatu pada Tuhan. Bahkan saudara katakan seperti kata-kata dalam lagu ini. Tuhan, kami komitmen. Makanan kami adalah melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Melakukan firman-Mu, Tuhan. Bahkan melakukan panggilan ilahi yang termulia, Tuhan. Oh, beritakan Injil, Tuhan. Oh, selamatkan jiwa-jiwa, Tuhan. Oh, menyelesaikan tugas yang Kau berikan pada setiap kami. Beri kami hati yang percaya. Beri kami hati yang taat. Beri kami hati yang setia, Tuhan. Sungguh-sungguh, Tuhan, ini yang kami lakukan sampai akhir hidup kami. Sampai kami, menerima mahkota kemuliaan daripada-Mu, Tuhan. Sampai, Tuhan, Kau bawa kami memerintah bersama-sama. Oh, ini anugerah yang terbesar, berkat yang terbesar yang bisa kami peroleh sementara kami berjuang di dunia. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman ini jadikan pewahyuan daripada Tuhan untuk setiap semua orang yang mendengarkannya. Pada saat ini, jadikan pembukaan ilahi. Bahkan rema Tuhan berbicara secara pribadi. Tuhan, beri kami hati yang penuh belas kasihan yang daripada Tuhan untuk orang-orang yang belum kenal. Sehingga kami melakukan dengan setia. Oh, belajar jadi alat-Mu, Tuhan. Membalas cinta kasih-Mu, Tuhan. Berguna bagi kerajaan-Mu, Tuhan. Tuhan, saat ini hamba-Mu doakan tidak ada seorang pun yang masih keras hatinya. Tidak ada seorang pun yang menganggap enteng akan firman-Mu ini. Tidak ada seorang pun, Tuhan, yang mengeraskan hati. Beri hati yang baru, hati yang percaya, hati yang taat, hati yang setia. Sungguh-sungguh, Tuhan, ini menjadi bagian bagi setiap kami. Tuhan, juga sembuhkanlah yang sakit, supaya dengan kesehatan mereka melakukan tugas-Mu ini, Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan rumah tangga, supaya rumah tangganya jadi kesaksian. Oh Tuhan, yang kekurangan berkatilah, supaya bisa jadi berkat. Apapun yang didoakan, berikan butuh pasangan hidup, butuh Tuhan keturunan. Oh Tuhan, butuh pekerjaan, butuh rumah.
Oh, berikan yang daripadamu yang terbaik. Dan sekali lagi juga Tuhan, apapun yang didoakan, mereka butuh jalan keluar, mereka butuh mujizat, mereka butuh petunjuk apapun. Hamba-Mu ketuk pintu hatimu Tuhan. Bukalah, Engkau yang menjawabnya. Engkau yang menjawabnya lebih daripada yang bisa kami doakan, kami bayangkan, kami rindukan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kami terima dengan iman. Kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Kami terima firman-Mu. Kami akan lakukan. Biar kami menjadi pelaku firman. Biar kami mengalami kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Rencana-Mu terjadi. Sampai akhir hidup kami di dunia. Tuhan terus setia. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah doakan Roh Kudus Kau yang menyertainya. Terima kasih. Amin. Ya saudara, tangkap firman sungguh-sungguh. Saya percaya ini panggilan yang sangat mulia untuk saat ini. Bukan kelak. Ya, jangan lupa juga besok pagi masih ada misbah doa pagi. Lalu khususnya sore, Sabtu sore dan Minggu jangan lupa ibadah raya. Sekali lagi saya katakan pakai saudara. HP saudara. Ini alat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Pakai untuk selamatkan jiwa. Ya, saat ini juga besok pagi setelah saudara berdoa bersama Tuhan, pakai selamatkan. Siang, sore, kapanpun saudara bisa. Dan saya percaya upahmu besar di surga. Ya, saudara akan menyelamatkan banyak orang. Apalagi keluargamu. Sampai berjumpa di ibadah raya. Tuhan berkati.